Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khozana. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 Mapel Al-Quran Hadis IAIN Kediri. Memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada kata Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab mengandung arti kesempurnaan. 1. Sempurna kandungannya. 2. Sempurna redaksi dan petunjuknya. Dan yang ketiga, sempurna karena mudah diingat dan dihafal. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nama-nama Al-Quran. Ada beberapa nama Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah Al-Furqan, dan yang ketiga adalah Al-Huda. Al-Quran diberi nama Alkitab. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Yang artinya kitab dalam hal ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Quran diberi nama lain adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira." Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Al-Quran diberi nama Al-Huda yang artinya petunjuk adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Baqarah ayat 2. Adapun fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai dua fungsi, yaitu dalam ajaran Islam dan dalam kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam ajaran Islam yaitu apabila dihadapkan dalam suatu kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, maka yang pertama dilihat adalah pada Al-Quran. Jika tidak ditemukan hukum di dalam Al-Quran, maka dicari pada sunnah atau hadis.
Jika di dalam hadis tidak ditemukan, maka dapat dicari pada ijma atau kesepakatan agama. Dan jika tidak ditemukan, maka menggunakan kias. Fungsi Al-Quran bagi manusia dapat diketahui melalui nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Furqan yang artinya pembeda, membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Huda yang artinya petunjuk, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Selanjutnya pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut ulama hadis, hadis adalah sinonim dari kata sunnah, yaitu sesuatu yang dinisbatkan pada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan, mengukuhkan, dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, perintah puasa yang disampaikan Rasulullah dipertegas dengan perintah puasa yang ada di dalam Al-Quran. Tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian fungsi hadis yang kedua yaitu merinci ayat yang global atau mujmal. Contohnya, perintah sholat dalam Al-Quran itu tidak menceritakan tentang tata cara pelaksanaannya. Maka tata cara pelaksanaan sholat itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah menerapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti haramnya memakai cincin emas dan baju sutra bagi laki-laki. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum atau seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, yang sehat maupun yang sakit, sedang di rumah ataupun sedang berpergian. Rasulullah SAW mengkhususkan atau mengecualikannya dalam hadis. Misalnya, perintah sholat Jumat yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, di mana Allah memerintahkan
kepada seluruh orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasar ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi semua muslim, baik itu yang baligh, yang berakal, yang mukmin tanpa kecuali. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat? Jawabannya adalah ada. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Yang artinya, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian, bagaimana fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam? Ada 4 macam fungsi Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya. Fungsi yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama bagi orang Islam. Kemudian yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat.